Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca dalam Injil Lukas pasal yang ke-12. Saudaraku, ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal 12, saudaraku, ayat 15 sampai 20. Sama-sama kita akan membaca. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan segala barang-barang. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita harus memiliki kepastian akan keselamatan ini. Karena keselamatan itu bukan moga-mogahan, mudah-mudahan diterima di sisi Tuhan ketika seseorang hendak meninggal dunia atau meninggal dunia. Jadi harus berbicara tentang kepastian. Sebab sorga itu benar-benar pasti, juga neraka itu benar-benar pasti. Jadi jangan sampai saudara kekasih dalam Tuhan, kita tidak memiliki kepastian, saudara. Karena setiap kita masing-masing pasti akan menghadap Sang Hakim yang agung. Jangan sampai saudara kekasih dalam Tuhan, kita terlambat memperbaiki kehidupan kita yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Betapa menyesalnya keadaan itu ketika seseorang menutup mata dan dia baru sadar ternyata dia berada di tempat yang mengerikan. Sama seperti kisah mengenai orang kaya yang dikisahkan dalam Injil Lukas pasal 16. Dia tidak pernah menyangka atau menduga kalau suatu hari nanti begitu meninggal dunia, ternyata dia berada di tempat yang mengerikan. Tidak pernah menduga sama sekali, saudara. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, tentu kita bersyukur Tuhan memberikan kita peringatan-peringatan agar kita jangan mengumpulkan harta. Saudara, sebab ngengat dan karat itu akan merusakkan. Tapi ayo saya mengajak kepada kita sekalian sesuai dengan firman, kita kumpulkanlah harta di surga. Jangan sampai saudara menghabiskan waktu untuk harta yang fana itu. Tentu harta di sini bukan hanya berbicara mengenai
Bagaimana orang mengumpulkan uang banyak, mengumpulkan duit. Tapi jangan sampai saudara orang hanya mengejar prestasi-prestasi yang fana. Sehingga akhirnya dia lupa mengumpulkan harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya itu adalah Tuhan dan kerajaannya. Yang mestinya harus kita perkarakan setiap hari. Jangan menunda, saudara. Karena kalau bicara kematian itu fakta ada, pasti terjadi, cepat atau lambat. Dan bicara neraka dan sorga itu bicara kepastian. Tidak ada yang moga-mogahan atau mudah-mudahan. Kebodohan yang diciptakan oleh orang kaya yang bodoh ini ya saudara. Dia mau memuaskan jiwanya dengan apa yang dicapainya. Dan dia berkata, hai jiwaku, tenanglah. Tenanglah hai jiwaku. Ngeri itu saudara. Karena padamu banyak barang, tertimbun bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Dia tidak pernah berpikir bahwa jiwanya pada malam itu akan diambil daripadanya. Untuk apa mengumpulkan? Dan untuk siapakah itu nanti? Anda melihat keadaan banyak orang hari ini ya saudara. Kadang-kadang ya saya melihat tragis manusia ini. Mimpi. Membangun ya saudara. Kalau bangun rumah begitu besar. Padahal yang tinggal hanya 2 orang. Dibangun bertingkat-tingkat. Itu sebenarnya mimpi. Mimpi dia. Tapi dia tidak sadar dia sedang bermimpi. Bisa bayangkan saudara kalau tiba-tiba nyawanya diambil daripadanya. Seperti yang dikisahkan dalam Mazmur 73. Seperti mimpi rupa mereka kau pandang hina. Oh saudara. Rupa mereka kau pandang hina. Mereka habis lenyap. Ngeri untuk apa saudara? Mestinya saudara kita bekerja untuk Tuhan. Mengumpulkan berkat kekal. Tapi banyak orang khawatir akan hari esok. Hari esok bagaimana? Masa depanku bagaimana saudara? Mereka tidak menyadari semestinya kalau konteks orang Kristen. Bahwa kamu telah mati dan hidupmu telah tersembunyi di dalam Allah. Kalau kita sudah mati dan hidup kita tersembunyi di dalam Allah, tidak perlu kita khawatir akan hari esok. Tidak perlu khawatir akan masa depan kita. Tetapi berapa banyak orang khawatir akan hidup ini. Sehingga akhirnya mereka mengumpulkan bukan berkat kekal. Yang dikumpulkan itu berkat yang fana. Yang tidak memberi jaminan hidup, saudara. Tuhan yang mengatakan kumpulkanlah harta di sorga bukan di bumi. Kumpulkanlah harta di sorga. Bukan di bumi ini, saudara. Ayo saya mengajak kepada kita sekalian, ayo kita pikirkan bersama-sama jangan sampai kita tidak memiliki tempat di kekekalan, di kerajaan sorga. Kalau untuk membangun rumah saja saudara, orang berani mempertaruhkan apapun supaya memiliki rumah di bumi ini. Berapapun harga bahan bangunan dibeli saudara.
Harga besi naik tetap dibeli. Harga semen dinaik tetap dibeli. Harga seng naik tetap dibeli. Berapapun upah buruh dibayar, saudara. Buruh bangunan dengan harga sekian harus dibayar, tetap dibayar. Apalagi kalau bangun rumah di Kemiringan. Mereka berani sewa eksavator untuk meratakan, supaya rumah tersebut bisa jadi dan dapat dihuni. Pernahkah saudara berpikir akan rumahmu di keabadian? Apakah aku sudah memiliki rumah tempat tinggal di kekekalan atau belum? Kenapa kita tidak menginvestasikan waktu kita, tenaga kita, uang kita, seluruh hidup kita untuk itu, karena menyangkut kekal. Hari ini ya saudaraku, orang tidak memperkarakan hal ini. Mereka telah terjebak dengan filosofi anak-anak dunia. Maka nats yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mengenai kedatangan Tuhan Yesus sedang tergenapi. Bahwa kedatangan anak manusia itu seperti zaman Nuh, zaman Lot. Mereka membangun, mereka dagang, kawin dan dikawinkan. Jadi semua manusianya terarah pada perkara-perkara yang fana, tanpa mempersiapkan diri menjelang hari kematian atau kedatangan Tuhan yang sudah semakin mendekat. Untuk siapa itu, saudara? Untuk anakku, Pak. Anak kita masing-masing, tanpa kita persiapkan harta jasmani mereka punya berkat khusus dari Tuhan. Bahkan kalau saya mau katakan, sering kita bekerja untuk anak kita persiapkan harta, justru membuat dia jatuh dalam dosa. Ya. Tidak sedikit akhirnya ada yang sesama kakak beradik, aku saling menyerang, berkelahi, saling bunuh-membunuh hanya karena harta warisan gono gini yang ditinggalkan orang tua. Ada yang tersangkut dengan narkoba, seks bebas, judi, dan macam-macam, saudara. Karena uang itu adalah akar segala kejahatan. Tanpa sadar banyak orang Kristen dan orang-orang tua mewariskan harta yang salah kepada anak-anaknya, cucunya. Kenapa kita tidak mewariskan mereka harta yang kekal, harta abadi, yaitu kehidupan yang terperagakan, kehidupan Tuhan Yesus yang terperagakan dalam kehidupan kita sebagai orang tua, dan kita mewariskan itu kepada anak kita, anak cucu kita sebagai warisan kekal. Ya saudara, panjang tapi inilah yang menjadi berkat rohani bagi kita sekalian. Amin.